Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bekerja sebagai penyedia jasa main-main bersama. Suatu malam, ketika pekerjaannya hampir selesai dan dia bersiap untuk pulang, tiba-tiba seorang pria misterius muncul kemudian menculiknya. Dan di keesokan paginya, warga setempat dihebohkan dengan penemuan jasad wanita tersebut. Dan kasus ini terlihat sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi rupanya, kejadian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah menjadi kasus pemindah alam yang keempat. Dan terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di kantor polisi, para petugas terlihat sangat sibuk menangani kasus tersebut. Akan tetapi, saat korban terus bertambah, mereka masih belum berhasil menemukan petunjuk yang signifikan. Kepala kepolisian yang semakin khawatir dengan perkembangan kasus ini, akhirnya memutuskan untuk menugaskan 2 detektif terbaiknya, yaitu Gabriel dan Paing, untuk memimpin penyelidikan. Gabriel ini adalah menantu dari seorang pejabat terkemuka di kota itu. Dan hal tersebutlah yang menjadikan posisinya di kepolisian cukup strategis. Namun meski begitu, di balik kehidupan profesionalisnya, Gabriel malah menghadapi tekanan besar di rumah. Karena suaminya Victor sering memperlakukan dirinya dengan semena-mena. Hari itu, Gabriel terlihat sedang menceritakan perkembangan terbaru dari kasus yang tengah ditanganinya. Pastor Ricardo yang mendengarkan dengan sesama, tiba-tiba teringat akan seorang wanita tua bernama Mira. Wanita itu pernah terlihat menegur 3 wanita yang bekerja sebagai penyedia jasa layanan main-main bersama saat sedang beribadah di dekat tempat tinggalnya. Mengingat informasi tersebut, Gabriel dan Paing memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Ibu Mira. Kemudian mereka pun segera menuju ke tempat tinggal wanita tua itu. Setelah berbicara dengan beberapa informan di lingkungan tempat tinggalnya, mereka pun mengetahui bahwa Ibu Mira ini hidup sendirian setelah kematian anaknya. Warga sekitar mengatakan bahwa sejak peristiwa tragis tersebut, perilaku Ibu Mira semakin tertutup dan bertingkah aneh. Kemudian di suatu malam, ketika mereka masih tahap penyelidikan, Ibu Mira terlihat sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Dia terlihat sedang berusaha mengikuti dan berniat memindah alam seorang perempuan yang diketahui bekerja sebagai kupu-kupu malam juga. Namun untungnya, Gabriel yang sudah menaruh kecurigaan dan mengintainya, akhirnya berhasil tiba di tempat kejadian tepat waktu dan menggagalkan niat jahat Bu Mira tersebut. Dengan penangkapan Bu Mira itulah, kasus yang telah lama mengganggu kota itu akhirnya dianggap selesai. Namun meskipun demikian, Gabriel masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Instingnya mengatakan bahwa ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Setelah semua tugasnya selesai, Gabriel kembali ke rumah dan berusaha untuk beristirahat. Akan tetapi, pikiran dan hatinya malah merasa tidak tenang. Kemudian, saat Gabriel berbaring di kamarnya, dia malah mulai membayangkan sesuatu yang aneh, yaitu dia sedang melakukan aksi main-main bersama dengan Pastor Ricardo. Sementara di lain tempat, seorang wanita yang diketahui bernama Jasmine terlihat sedang asyik main-main bersama dengan seseorang yang terlihat misterius. Namun setelah beberapa saat kemudian, Jasmine tiba-tiba terlihat baru tersadar dan dalam keadaan disekap di tempat yang gelap dan asing. Dan sayangnya, nasib Jasmine malah berakhir tragis ketika tubuhnya ditemukan tergantung di sebuah pohon. Kemudian, ketika petugas forensik melakukan olah TKP, di sana ada seorang pria yang mencurigakan dan terlihat sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan di saat itulah,
Pine dan Gabriel segera mengambil tindakan untuk mengejar pria tersebut. Sementara Pastor Ricardo yang juga berada di tempat kejadian, dia merasakan kehadiran roh Jasmine yang tampak membayang-bayanginya setelah pengejaran yang intens. Akhirnya, Gabriel dan Pine berhasil menangkap pria tersebut. Rupanya pria itu bernama Brian dan mengaku sebagai kekasih gelapnya Jasmine. Kemudian untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai kasus ini, polisi juga menghadirkan suami Jasmine untuk dimintai keterangan. Kemudian, setelah melalui serangkaian interogasi dan pengumpulan bukti, baik Brian maupun suami sah Jasmine tidak terbukti bersalah dan akhirnya dibebaskan. Tentu saja karena tidak ditemukan cukup bukti yang mengaitkan mereka dengan kematian Jasmine. Singkatnya, ketika malam tiba, Gabriel yang pulang ke rumah, dia malah terlibat dalam pertengkaran sengit dengan suaminya. Victor dengan mudahnya mengungkit masa lalu Gabriel dengan mengatakan bahwa dia telah dijual oleh keluarganya sendiri untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Perkataan Victor ini tentunya semakin memperkeruh hubungan dalam rumah tangga mereka dan tentu saja menambah beban pikiran Gabriel yang sudah penuh dengan kasus pemindah alam yang tengah dia tangani. Kemudian di keesokan paginya, Gabriel terlihat sedang berdiskusi dengan Pastor Ricardo mengenai perkembangan terbaru dalam kasus-kasus yang sedang dia tangani itu. Namun beberapa saat kemudian, di tengah-tengah percakapan mereka berdua ini, pikiran Gabriel malah mulai melantur. Secara tiba-tiba dia berhalusinasi dan membayangkan sedang beraksi main-main bersama dengan Pastor Ricardo. Tentu saja, semua itu membuat Gabriel semakin bingung dengan perasaan sendiri. Beberapa waktu kemudian, di kantor polisi, seorang wanita tua terlihat membawa makanan favorit Pastor Ricardo. Nah, karena Pastor Ricardo sedang tidak berada di tempat, akhirnya wanita tua itu menitipkan makan tersebut di kantor polisi. Kemudian, saat Gabriel berbicara dengan wanita tua itu, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena rupanya, wanita tua itu mengatakan bahwa Pastor Ricardo selalu menggunakan tongkat saat berjalan. Tentu saja hal tersebut menimbulkan kecurigaan di benak Gabriel. Karena selama ini, dia tidak pernah melihat Pastor Ricardo menggunakan tongkat saat berjalan. Singkat cerita, malam itu Victor terlihat sedang bersama dengan seorang wanita muda bernama Emily. Beberapa saat kemudian, karena desakan kebutuhan hidup dan biaya kuliah yang harus dia tanggung, rupanya membuat Emily merasa terpaksa memenuhi permintaan Victor untuk main-main bersama. Dalam situasi ini, memperlihatkan betapa tertekannya Emily yang harus mengorbankan harga dirinya demi memenuhi tuntutan hidup yang tak ada habisnya. Kemudian di malam berikutnya, Emily terlihat baru saja terbangun dan berada di sebuah gubuk tua. Dia terlihat sangat bingung dan panik setelah diketahui baru saja selesai main-main bersama dengan seorang pria misterius. Ketakutan Emily semakin menjadi setelah dia menjelajahi tempat itu. Karena di sana, dia menemukan beberapa benda yang mencurigakan. Dan di saat itu jugalah, dia mulai menyadari bahwa dia mungkin menjadi korban berikutnya dari rangkaian pemindah alam yang tengah menghantui kota mereka. Emily yang panik pun berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sayangnya, usahanya gagal karena dia tertangkap oleh pria misterius itu.
Dan sayangnya, di keesokan paginya, tubuh Emily ditemukan tergantung di pohon, yang lagi-lagi mirip dengan cara para korban sebelumnya ditemukan. Kepergian Emily yang sangat tragis ini kembali mengguncang seluruh kota, dan Pastor Ricardo yang selama ini dikenal baik itu kini menjadi salah satu tersangka utama. Kecurigaan ini muncul karena rupanya Emily ini diketahui tinggal di gereja bersama Pastor Ricardo sebelum berpindah alam. Kemudian, dalam penyelidikan yang sedang ditangani oleh Gabriel itu, rupanya terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi ternyata, Emily ini adalah simpanan ayah mertua Gabriel. Dan tentu saja, sebuah informasi yang semakin membuat rumit kasus ini. Sementara itu, kota yang sedang diguncang oleh kasus pemindah alam berantai ini, kepala kepolisian memberikan instruksi agar seluruh anggotanya fokus mengamankan kampanye jet dari seorang kandidat politik yang tengah naik daun. Namun, ketika acara kampanye sudah dimulai, jet justru tidak terlihat dimanapun. Di sini, Gabriel dan Sega merasa ada yang tidak beres. Mereka pun langsung menuju rumah jet untuk memastikan keadaannya. Kemudian setibanya di sana, mereka mendengar suara teriakan keras. Di dalam rumah, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam untuk memastikan suara tersebut. Namun ternyata, mereka malah dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengejutkan. Karena di sana, Gabriel melihat sendiri jet tengah asyik main-main bersama dengan Victor, suaminya sendiri. Seketika pemandangan Gabriel pun membeku setelah menyadari bahwa suaminya terlibat lebih dalam dari yang dia bayangkan. Dan di keesokan harinya, kota itu kembali diguncang oleh kematian seorang korban lagi, dan tentunya menambah panjang daftar tragedi yang belum terpecahkan. Di saat itu jugalah, Paeng mulai merangkai petunjuk-petunjuk yang ada. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa Victor suami Gabriel kemungkinan besar terlibat dalam rangkaian pemindah alam tersebut. Kecurigaannya semakin kuat setelah Gabriel menemukan anting milik Jet, yang ternyata menjadi salah satu korban di antara semua. Dari semua barang-barang temuan itu, membuat Victor langsung dinyatakan sebagai buronan oleh pihak yang berwenang. Dan alhasil, membuat dia melarikan diri dari kota. Pagi berikutnya, Gabriel yang juga memiliki kecurigaan terhadap Pastor Ricardo pun, dia memutuskan untuk mengunjunginya di gereja dengan membawakan makanan. Akan tetapi, sesampainya di ruangan Pastor Ricardo, tanpa sengaja, Gabriel menemukan sebuah kotak misterius. Karena penasaran, dia pun membukanya. Gabriel pun merasa terkejut setelah melihat semua isi kotak tersebut yang ternyata berisi barang-barang milik para korban yang telah berpindah alam. Di saat itu jugalah, Gabriel pun langsung panik. Dia mencoba langsung meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun sayangnya, belum berhasil keluar. Dia langsung disergap dari belakang. Gabriel pun langsung menyadari bahwa dia telah diculik dan dibawa ke sebuah bangunan tua. Dan di saat itu jugalah, sosok Pastor Ricardo pun menghampirinya. Namun kali ini, dia muncul dengan sikap yang sangat berbeda dari yang biasanya Gabriel temui. Di saat itulah, dengan nada gila, Pastor Ricardo mengaku bahwa dia sebagai utusan Tuhan. Dan dia juga mulai mengungkapkan rahasia kelam
yang telah lama tersembunyi. Dia juga akhirnya mengakui bahwa identitasnya sebagai Pastor Ricardo itu adalah palsu. Jadi sebenarnya, Pastor Ricardo yang asli itu adalah seorang pria tua yang berjalan dengan bantuan tongkat, dan pria di hadapan Gabriel ini adalah Jude, yang diketahui merupakan anak dari hubungan singkat Pastor Ricardo asli dengan seorang wanita. Dengan dalih iman, Jude telah mengambil identitas ayahnya, hanya untuk memenuhi ambisi gilanya. Rupanya, Jude yang telah menyimpan dendam atas penderitaan masa kecilnya. Dia membalas semua rasa sakitnya itu dengan cara yang sangat kejam. Dia bahkan menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Dan kemudian ayahnya sendiri, yaitu Pastor Ricardo. Setelah Jude menyingkirkan semua orang yang seharusnya dekat dengannya, dia kemudian mengaku sebagai utusan Tuhan untuk menghukum orang-orang yang dianggapnya bersalah. Namun anehnya, dari semua wanita yang menjadi korbannya itu, dia selalu mengajak mereka semua untuk main bersama. Terlebih dahulu sebelum akhirnya memindahkan alam mereka. Dan sepanjang mengungkapkan itu semua, tanpa disadari, Gabriel yang semula disekap olehnya, akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan yang menjeratnya. Singkatnya, dengan sisa tenaga yang ada, Gabriel pun langsung bergegas menuju kantor polisi untuk melaporkan itu semua. Sesampainya di kantor polisi, Gabriel pun segera melaporkan semua apa yang terjadi. Dan Gabriel pun langsung mendesak rekan-rekannya untuk menangkap Jude, yang selama ini berpura-pura menjadi seorang pastor. Sementara di tempat lain, Jude mulai dihantui oleh roh-roh para korbannya. Dia bahkan bermimpi buruk terus. Sampai pada akhirnya, dia tidak kuat menahan rasa bersalah. Dan akhirnya, ketakutannya itu sampai membuat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam gereja. Namun ternyata, kasus ini belum berakhir nih guys. Setelah kematian Jude itu, alih-alih mendapatkan simpati sebagai korban, Gabriel justru dijadikan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas kematian Jude. Bahkan, semua bukti yang terkumpul itu ternyata malah mengarah kepadanya. Tentu saja membuat Gabriel terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Tuduhan itu pun membuat Gabriel harus menghadapi pertempuran hukum yang berat. Meskipun pada kenyataannya, dia adalah salah satu korban dari rencana jahat Jude sebelum bundir. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.